Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Baik. Ikhwani fid din wa akhwati fid din, sahabat Nasta Global Utama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian Imtak Peningkatan Iman Taqwa Nasta Group, yang semoga dengan adanya kegiatan atau kajian Imtak ini kita semua menambah iman kita dan amal saleh kita sebagai muslim yang meniti jalan menuju kematian semua, bahwa kita butuh amal ibadah kita yang akan menjadi bekal kita sampai akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah, orang yang atau urutan orang-orang yang afdal, yang layak untuk memandikan jenazah. Kemudian pembahasan berikutnya kaitan dengan tata cara memandikan. Ya, jadi kemudian diingatkan kepada teman-teman agar pembahasan yang lalu itu agar diingat, dibaca kembali dan diingat-ingat ya, karena nanti akan ada ujian-ujian teman-teman, ada seleksi-seleksi untuk antum siapa yang layak untuk terpilih ya berangkat umroh dan semisalnya. Ini menjadi bahasan dan menjadi poin seleksi kita ya untuk memilih kandidat atau calon dari peserta ibadah umroh nanti. Jadi bahasan kita maka harus difahami, jangan hanya didengar atau kurang faham, nggak terbayang gitu, butuh penghayatan, renungi dia, kemudian nanti juga akan ada prakteknya, akan kita praktikkan akan fikih tersebut. Baik, bahasan kita pada kesempatan ini kaitan dengan tata cara memandikan jenazah. Baik, Iqra, fadhal Ahmad. Tata cara memandikan. Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya, dan yang sempurna adalah mencuci dua auratnya, kubul dan dubur, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukannya, dimandikan dengan daun bidara, dan disiram 3 kali dengan air. Taib. Di dalam keterangan ya di sini disebutkan bahwa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma, bahwa minimal
sah, ya, standar sah mencuci atau memandikan jenazah mayat itu adalah ta'mimu badanihi bil ma, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Ratakan saja. Sudah selesai. Kafankan langsung. Ya. Ini aqallu al-ghusli, minimal ya, atau standar sah sudah demikian. Dan dubur dibersihkan. Kemudian ketika itu maka hendaklah dia didudukkan, ditekan ya. Dan maka dalam proses memandikan itu membutuhkan tenaga 2, 3 atau bahkan 4 orang atau bahkan lebih ya, karena menyentuh, memegang mayat ya, dia nggak bisa bergerak sendiri ya kan, kita yang menggeser, mengangkat dan semisalnya, maka butuh tenaga. Gimana kalau orang yang gemuk misalkan 100 kilo ya, gemuk seperti Rizki, gimana, berapa orang yang harus mengurusinya? 4 bahkan sampai 5 orang harus dimiringkan, didudukkan dan semisalnya ya. Maka untuk membersihkan ini ya, dengan cara menekan ya bagian perut di sini nanti ya. Jadi nanti pada prakteknya nanti ada orang yang memegang punggung ya, ada orang yang menekan pelan-pelan, itu ditekan. Tentunya sudah berada di atas meja permandian itu ya, di atas keranda atau permandian tersebut. Yang kemudian tentunya tangan kita ini, orang yang memandikan itu hendaklah dengan memakai kaos tangan karet itu ya, kaos tangan karet. Kemudian air sudah siap di situ, air banyak, bisa dalam drum misalkan, kemudian disiramin gayung, atau bisa dengan air selang keran ya, yang selalu bisa disiram dengan baik. Nah kemudian demikian. Jadi ada untuk mencuci aurat tersebut tentunya kita sudah kemarin kita sebutkan nggak bisa melihat, nggak boleh melihatnya ya, nggak boleh melihat aurat si mayat. Jadi ada kita lewat bawah kain penutupnya. Kalau laki-laki setelah tentunya dibuka ya pakaiannya, digunting ya, karena kan mayat nggak bisa membuka pakaian sendiri tentunya. Jadi kita bawa gunting. Ini alat-alat yang harus disiapkan ikhwan. Gunting ya kan, untuk menggunting pakaian tersebut ya, buka pakaiannya. Lalu sebelum dibuka pakaian tersebut, agar tidak tersingkap aurat besar, kubul dan dubur ya, kemaluan, maka ada kain khusus ya, sebaiknya tidak warna putih, warna lain, untuk menutup aurat tersebut ya. Maka lewat bawah kain itulah tangan orang yang menekan kain, tangan kanan memegang kainnya, kemudian tangan kirinya menyentuh, menekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu ya. Kemudian itu sambil disiramkan air yang banyak ya, sambil disiramkan. Baik. Kemudian tentunya ada kubul, ada dubur ya, ada bagian belakang, bagian depan. Bagian belakang tentunya kita miringkan ya, maka ada yang mengangkatnya. Ada yang mengangkat 2 orang, pegang dari depan, ketika miring dari belakang juga sama demikian. Ada yang menyiramkan air, ada yang mencuci biar cepat dibercik ya, dengan tetap menjaga aurat. Ingat, tidak boleh menyingkap aurat ya. Kehormatan saudara kita muslim itu nggak boleh disingkap. Hidup matinya dia sama, haram untuk kita nodai, nggak boleh. Maka tetap itu, jadi bersihkan ya, bersihkan, disentuh, digosok ya kan ya, sambil disiramkan, digosok itu bagian bagian duburnya, bagian kemaluannya ya, sampai yakin sudah bersih. Gimana taunya? Ya mungkin dengan dengan air yang mengalir. Ketika air mengalir sudah tidak ada campuran kotoran, kuning dan semisal itu, maka artinya ini sudah bersih. Ya, sudah bersih. Lalu dikembalikan lagi pada posisinya. Baik, ini. Jadi setelah dimiringkan, didudukan dulu, kemudian dimiringkan ya, dan dibersihkan. Ya, tetap di bawah kain, ingat, tetap di bawah kain. Tangan ya tetap di bawah kain, tidak boleh melihat. Siapapun tidak boleh melihatnya.
Baik, kecuali dua orang, ya kan, istri yang memandikan suaminya, atau suami yang memandikan istrinya, atau orang yang memandikan anak kecil, kan begitu ya. Baik. Ini untuk area kubul dan dubur, demikian. Dan menghilangkan kotoran dari hidungnya, juga dari hidungnya pelan-pelan ya, pakai ketembat ya, mungkinnya pelan-pelan di hidung tersebut ada kotoran maka dihilangkan. Dan ingat, tidak boleh menyiramkan air masuk ke hidung, karena kita mengurusi mayat ini seperti kita mengurusi orang yang hidup. Gak boleh kita asal siram ya. Dan sebelum ini juga, sebelum prosesi ini, kita melihat kondisi mayat ini kaku atau tidak, masih lemas atau sudah kaku ya. Maka pertama, jika memang kondisi kaku, maka mulut, biasanya mayat itu kan menganga mulut ya kan ya, maka ditutup pelan-pelan, ditutup pelan-pelan mulutnya itu. Jika tidak, maka hendaklah diikat, ada kain pengikat ya, dari sini bawa ini ke kepala untuk agar menutup mulutnya. Mata pun sama demikian. Jika mata masih terbuka ya, karena kan orang meninggal itu dia dari kaki dicabut nyawanya oleh malaikat ya atas perintah Allah, kemudian ke kepala, maka mata mengikuti ruh dia ke atas, maka mata mau lihat ke atas. Tugas kita maka segera tutup mata itu, segera ditutup, tekan agak lama sampai dia menutup mata ya. Mulut pun sama demikian. Maka namun jika tidak ya, maka tadi diikat, hendaklah dengan cara diikat mulutnya, baik, sampai tertutup. Nah kemudian jadi hidung demikian ya. Dan kalau memang kaku, maka biasanya bisa dilemaskan dengan minyak zaitun, dengan minyak pelumas ya. Bisa dioleskan pelan-pelan, nanti akan bisa. Dan ingat, kita nggak boleh memaksakan. Jika mungkin lututnya atau kakinya atau tangannya kondisi bengkok, lalu kita paksakan untuk diluruskan, nggak boleh ya. Hal itu tidak diperbolehkan ya, karena mematahkan tulang muslim ya, hidup dan matinya haram. Nabi mengatakan, inna kasra izamil mayyiti inna kasra izamil mayyit ka kasri hayyan ya, inna kasra izamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang, meretakkan tulang muslim, mayat muslim, itu sama halnya dengan Anda mematahkan tulangnya ketika masa hidupnya. Haram hukumnya ya. Jangankan itu fisik, nama baiknya aja digibah, itu sama kita makan bangkai saudara kita celak. Haram hukumnya, apalagi demikian. Itu praktik banyak sekali yang salah ya, sangat banyak. Maka kita lembut, kita menyikapi dia seperti orang yang hidup. Bagaimana kita memandikan orang yang hidup, anak kita mungkin ya, orang tua kita mungkin kita mandikan, kita lemaskan tangannya, kepalanya dan semisal itu. Maka itu cara kita menyikapi mayat. Ini adab kita, dan itu syariat. Itu syariat Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mewudukkannya. Jadi setelah apa? Setelah dibersihkan tadi kotoran, kubul dan dubur, kemudian hidung ya, dibersihkan total itu semuanya, maka ya termasuk juga di sini kayak gigi disikat ya, giginya disikat, dibuka bibir, kemudian digosok ya, bisa lewat dengan kain, misalkan ambil kain digosok giginya itu. Mau disikat jika mampu, nggak merusak gusi dan semisalnya, maka nggak apa-apa, bisa ya. Jika bisa itu lebih afdal. Jika tidak, maka cukup digosok saja ya, cukup digosok dengan jari kita, basahkan dikit lalu digosok ya, atau maaf, bukan dengan jari kita, ada kainnya tentunya tadi lewat apa, kaos tangan ya. Kaos tangan, ambil percikan air, basahi sarung tangan tersebut, lalu gosok giginya ya sampai kelihatan bersih. Oke, ditutup lagi. Kemudian juga sebelum ke arah tersebut, kata ulama ya, potong kukunya, kakinya, potong kuku tangannya juga demikian ya. Pokoknya kita menyikapi dia seperti orang yang hidup, harus bersih ya, harus bersih. Jika laki-laki rambutnya panjang, misalkan
sampai pundak atau di bawah pundak maka dipotong juga sampai ya kondisi normal. Gimana sih orang normal seperti antum, misalkan rambut sepanjang itu ya sudah potong segitu Pak, panjang rambutnya ya, demikian. Itu rambut ya, untuk ya dibersihkan. Kemudian juga kata beliau di sini bahwa kemudian dimandikan dengan daun bidara ya, diwudukan. Sebelum itu, setelah itu diwudukan ya. Setelah terlihat sudah tidak ada kotoran kubul dubur, kemudian hidung sudah bersih, gigi sudah disikat ya, rambut sudah dipotong, maka sekarang waktunya kita wudukan. Bagaimana cara mewudukannya? Seperti orang yang wudu sholat ya, ada sunnah-sunnah wudu ya kan, ada sunnah wudu, dicuci tangannya masing-masing 3 kali ya, masing-masing 3 kali. Kemudian apa namanya, setelah tangan apa, kumur-kumur ya kan. Ini nggak bisa kumur-kumur, ingat jangan dimasukkan air ke mulutnya, nggak boleh memasukkan air ke mulutnya ya. Paling tadi hanya ya ambil air kemudian apa, digosok mulutnya, area bibir mulut. Oke, itu caranya. Setelah itu apa, sunnah wudu ke hidung juga ya, masukkan ya, bersihkan hidungnya, sunnah wudu. Bisa pakai ketempat juga bisa, jangan terlalu dalam-dalam. Pokoknya seperti kita menyikapi orang yang hidup, takut mayatnya bersin. Kalau dalam-dalam kan kita bersin biasanya, artinya kita harus seperti kita menyikapi mayat tersebut. Lalu setelah itu apa, sunnah wudu, setelah cuci istinsyak apa, wajah, maka wajah 3 kali wajahnya. Ingat jangan sampai menyiram seperti kita menyiram diri kita, karena mayat kan kunci terlentang ya. Ambil air dikit, diusap wajah. Nanti pada prakteknya ambil air kemudian usap wajahnya, ratain 3 kali ikhwan, ratain 3 kali. Jika yang jenggotnya tebal, maka percikan air ke bawah untuk meratakan kulit di bawah jenggot ya, di bawah jenggot butuh dibasahin dikit. Baik, setelah wajah 3 kali apa, tangan ya, tangan 3 kali. Tangan 3 kali sampai sikunya disiram, hitung 1, digosok pelan-pelan ya. Ingat jangan terlalu keras kita menggosoknya, pelan-pelan, takut kulit sudah kepelupas dan semisal itu. Saudara kita harus dijaga 3 kali. Jari jemarinya di sela-sela juga dibersihkan 3 kali. Tangan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, siram 3 kali sampai bersih. Apa namanya, sempurna. Setelah tangan apa lagi? Mengusap kepalanya. Mengusap kepala ya sebagaimana kita mengusap ya, dari depan ke belakang, kemudian belakang ke depan, lalu telinga ya kan, telinga sekali saja. Oke. Setelah itu apa? Kaki kanan 3 kali. Ingat sama di sela-sela jari-jari jemari kakinya 3 kali sampai mata kaki, sampai tumit dan mata kaki kena rata 3 kali yang kanan, lalu juga yang kiri juga 3 kali. Nah, kemudian setelah itu, setelah diwudukan, nah kita sudah menyiapkan air, bak air dalam bak besar gitu ya. Air biasa ya, air biasa itu yang kita sudah campur dengan daun bidara. Daun bidara yang ditumbuk ya, yang ditumbuk atau di blender, kemudian kita larutkan, kita campur dengan air yang 1 drum 1 bak tersebut. Ya, kita campur, jangan terlalu banyak agar jangan sampai berubah warna air itu menjadi namanya air bidara. Jangan, jadi campuran saja sekedar ada. Dan jika tidak ada bidara maka diwakili oleh sabun zaman sekarang, sabun Nuvo, Lifebuoy, Giv dan semisal itu ikhwan. Bahkan kata ulama kita lebih baik sabun karena sudah pertama lebih bersih dan juga wangi ya, dapat plus dia ya. Maka nggak usah daun bidara, cukup air sabun. Caranya apa? Dicampurlah air sabun ke dalam air tersebut ya, dan suatu bak itu lalu kita siramkan. Jadi dan cara menyiramkan itu bagian kanan dulu, bagian kanan ya. Caranya bagian kanan kita miringkan kanan dulu, dimiringkan ke kanan,
bagian kanan, artinya kalau miring ke kanan maka kanan yang atas, kanannya kiri, begini ya. Oke, ada yang bertugas untuk memiringkan si mayat ini. Ingat jangan sampai masuk air ke telinga, juga ditutup telinganya dari kepala, disiramkan pelan-pelan sambil digosok, dibersihkan badan itu. Tentunya tadi dalam kondisi apa? Tetap dalam kondisi tertutup aurat itu. Jika laki-laki, ingat auratnya apa? Antara pusar dan lutut. Ya, ini tertutup. Kalau perempuan, ya, mana aurat? Dada. Dari dada, ingat atas dada ini sampai lutut dia. Dan ingat yang memandikannya juga udah kita sampaikan kemarin, perempuan atau suaminya. Ya, suaminya atau perempuan dari kalangan kerabatnya, mahramnya, atau orang lain, ya, perempuan lain. Nah, jadi itu perempuan tetap dalam kondisi tertutup. Jadi dimandikan, disiramkan dalam kondisi apa? Dengan apa? Dengan kain yang menutupi aurat tersebut. Ya, maka satu yang memegang kain, satu yang menggosok, satu yang menyiram biar cepat. Ya, gosok badan itu. Baik. Kemudian setelah bagian kanan, lalu bagian kiri juga digeser lagi, dipindah posisinya ke kiri, ya, dan seterusnya. Kemudian ya, ini 3 kali disunnahkan, ganjil ya, tiga kali. Kemudian apa namanya, terakhir dengan apa? Dengan kapur barus. Ya, jadi ada 2 bak air di situ. Ya, atau air yang tersisa tinggal ditambahkan kapur barus aja. Ditumbuk ya, masukkan, diaduk, diratakan, lalu dengan air itulah dia disiram, siraman terakhir untuk si mayat itu. Baik. Ini apa namanya, untuk memandikan. Dari rincian di situ disebutkan cara memandikan mayat yang sempurna. Oke. Silakan siapa baca? Fadhal, lanjut. Cara memandikan mayat yang sempurna. Pertama, bilasan. 2, dengan kain sidir atau sabun. Yang bawah. Yang bawah. Halaman setelah, paling bawah. Catatan, cara memandikan yang sempurna. Orang yang memandikan mengusap. Ini. Beda. Halaman setelahnya. Halaman setelahnya kayaknya. Orang yang memandikan mengusap atau mengurut perut mayat dengan tangan kiri dan sedikit ditekan. Iya, dengan tangan kiri ya, dengan menekan. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, membasuh dubur dan kubulnya disertai najis yang ada di sekitar dubur dan kubul dengan kain lap yang menutupi tangan kirinya. Oke, dengan kain, dengan ya kita apa, dengan apa? Dengan sarung tangan lah ya. Dari awal kita dengan sarung tangan. Bahkan juga boleh bagi yang memandikan pakai masker jika yang dibutuhkan. Jika bahkan lebih aman ya, lebih bersih, lebih higienis, dan lebih bisa terhindar dari penyakit menular dan semisal itu. Khawatir ya, apalagi di zaman Covid semacam ini misalkan, maka afdalnya dia pakai apa? Pakai masker dan sarung tangan itu. Baik, terus Yang ketiga, menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. oke. Berikut. Yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudhu orang yang hidup. Diwudukkan ya. Kelima, menggosok tubuh dengan sidir atau semacam seperti sabun, dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kanan, lalu bagian depan tubuhnya sisi kiri. Oke. Lalu bagian belakang sebelah kanan, lalu bagian belakang sebelah kiri. Yang keenam, kemudian dihilangkan bekas sidir sabun dengan air dari ujung kepala hingga bawah kaki.
Yang terakhir, setelah itu membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni atau makoro dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Taib. Inilah makna yang disebutkan oleh Safina An-Naja sehingga terdapat 5 kali basuhan. Yang pertama dengan sidir sabun, kedua dibilas, ketiga membasuh seluruh tubuh dengan tiga kali dengan air murni atau Di situ makoro. 3 ya, sebenarnya bukan 5 kali, 3 kali 3 basuhan. kali basuhan dicampuri sedikit kapur barus. Jadi untuk apa kapur barus itu fungsinya? Pengawetan ya, agar tidak cepat membusuk, tidak cepat rusak jasad atau tubuh si mayat itu. Terus Lalu cara minimal memandikan mayat yang sempurna adalah mengguyurkan air koro sekali setelah bilasan untuk menghilangkan sidir atau sabun, sehingga jumlahnya 3 kali basuhan, yaitu pertama dengan sidir, kedua dibilas, ketiga mengguyurkan air koro sekali. Cara lain memandikan jenazah adalah dengan 5 kali basuhan. Pertama dengan sidir, kedua bilasan, dengan sidir, bilasan, lalu yang terakhir dengan air koroh. taib. Nah ini baik. Cara-cara ini ada 3, 5 ini kalau dibutuhkan ya. Hukum asal berapa kali? Yang sunnah 3 kali saja ya. Maksudnya lebih banyak jika memang dibutuhkan. Karena juga prosesinya itu harus segera, nggak bisa lama-lama, nggak boleh lama-lama sebenarnya untuk dimandikan itu. Ya harus segera. Kenapa 5, 7 dan misalnya itu kalau dibutuhkan? Seperti misalkan ada orang kecelakaan mungkin terbentur di bagian kepala ini, maka banyak darah, maka butuh terkadang ya. Dan jika memang darah nggak berhenti juga misalkan, maka hendaklah ditutup ya perban atau misal itu ya. Seperti sebagian mayat itu jika ada darah dari hidung dan semisal, maka butuh disumpel, ditutup ya dengan kain kapas ya. Jika tidak maka nggak butuh itu. Jika tidak ada darah mengalir dan semisal, maka tidak usah. Sama hal ini, jika dibutuhkan butuh 7 lebih banyak lagi dari itu, maka nggak apa-apa. Jika tidak cukup dengan 3 kali, maka sudah selesai. Maka sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya beberapa hal yang disunnahkan saat memandikan jenazah. Yang paling bawah, putra. Beberapa hal yang disunatkan. Beberapa hal yang disunahkan saat memandikan jenazah. 1. Memandikan dalam ruangan tersendiri. Iya, pertama harus tertutup. Ya, ruangan tersendiri tertutup di sini maksudnya bisa di dalam toilet, kamar mandi, nggak apa-apa. Jika memungkinkan, maksudnya jika memungkinkan, ya. Hal itu tidak apa-apa. Atau di ruangan di dalam kamar gitu ya, dengan catatan tentunya ada saluran air yang bisa terbuang ya dengan cara baik. Demikian. Atau ya dimanapun, yang penting ditutup, dalam ruangan tertutup, dihijab, dibikin sitar seperti itu, dihijabkan ikhwan ya. Dan ingat, ini segera, nggak usah dipertontonkan kepada orang tunggu, orang berkumpul banyak, nggak usah ya. Nah, jadi demikian, di tempat tertutup ya, dalam rumah atau di ruangan, yang penting apa, air bisa kebuang dengan cara yang baik, tidak mengotori rumah dan semisal itu. Nah, sekarang alhamdulillah alat permandian jenazah itu sudah bagus ya, sudah ada saluran pembuangannya dengan pipa yang besar, kemudian bagus ya. Sudah ada alasnya yang empuk dan semisal itu ya. Bisa juga dengan cara dipangku, sebenarnya nggak apa-apa ya. Tadi demikian, jadi di ruangan tersendiri yang tertutup. Yang kedua,
Tidak masuk kecuali orang yang memandikan dan orang yang membantunya serta kerabat mayat yaitu ahli waris terdekat. Iya. Jadi yang masuk ke situ adalah orang yang memandikan dan orang yang membantu untuk mengangkat, menggeser dan semisal itu ya. Atau kerabatnya jika ingin ya nggak apa-apa, tapi tidak harus ya. Tapi jika mau nggak apa-apa itu disuruh mandikan misalkan nggak apa-apa. Ya dibimbing misalkan ya dengan bimbingan begini dari sini, tutup matanya, tutup telinganya, jangan sampai masuk air misalnya demikian. Baik, yang ketiga, Memandikan dengan gamis yang basah atau tipis. iya. Memandikan dengan gamis yang basah atau tipis ya. Ini untuk apa namanya kondisi mayat ya. Jadi di bawah itu, di bawah gamis ya, tidak langsung mengenai tubuhnya ya, demikian. Jika memungkinkan itu maka demikian. Baik, yang berikutnya, Mayat diletakkan di tempat yang cukup tinggi. agar memudahkan dalam proses pembersihannya ya, dan juga air gampang mengalir dan seterusnya. Baik, berikut, Menggunakan air yang tidak panas kecuali untuk suatu keperluan seperti keadaan dingin atau kotor. iya, air tidak menggunakan air panas ya, jangan lupa ya. Jadi air biasa aja, yang air biasa ya untuk memandikan jenazah tersebut. Kecuali air yang ada itu kotor, maka yang ada yang panas misalkan maka iya. Atau kekurangan air adanya yang ini maka tidak masalah. Ya, kondisi dingin banget misalkan ya, jangankan mayat, artinya memandikan aja kedinginan misalkan maka butuh air hangat. Tidak masalah ya, karena kebutuhan. Baik, yang berikutnya, Wajahnya ditutup dengan kain. wajah mayat ditutup dengan kain agar apa? Tidak masuk air ke hidung dan juga ke telinga dan semisal itu. Berikut, Orang yang memandikan hendaklah tidak melihat auratnya kecuali sekedar diperlukan, karena asalnya melihat aurat itu haram. jadi demikian. Tidak melihat aurat maka butuh kain ya, tadi penutupnya agar tidak melihatnya secara langsung. Tapi dia di bawah kain. Misalkan ini mayat, maka ini kain. Ada yang menyiramkan lalu digosok lewat bawah begini. Digosok lewat bawah. Ya, tidak masalah. Demikian. Sambil disiram. Ya, baik. Jadi nggak boleh melihat. Dalam kondisi apapun selalu tertutup. Dalam kondisi mengganti kainnya, mengganti bajunya, mengganti pakaiannya, selalu dalam kondisi tertutup. Tidak boleh ya dilihat secara bebas ya oleh orang yang memandikan tersebut. Baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tidak boleh melihat auratnya. Kemudian ini seputar memandikan. Sudah jelas ya ikhwannya cara memandikan. Kemudian yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan apa saja? Tadi kita simpulkan gunting ya untuk memotong baju atau celananya si mayat ini, karena harus dibuka semuanya. Celana panjangnya, bajunya, baju dalamnya, celana dalamnya, semuanya harus dibuka ya untuk dibersihkan badannya tersebut. Kemudian yang kedua dibutuhkan apa? Daun bidara atau sabun ya, daun bidara atau sabun. Yang ketiga, kapur barus untuk pembersih penutup tadi ya. Baik, yang keempat, sarung tangan ya. Yang kelima, jika butuh masker ya. Yang keenam, kapas untuk menutup ya, hidung atau yang lain jika memang dibutuhkan ya. Itu kemudian orang-orang yang membantu ya minyak wangi nanti untuk pengkafan ketika mengkafani, jadi harus di kafannya dikasih pewangi. Baik, itu alat yang dibutuhkan. Jadi dan juga penggunting kuku jika dibutuhkan ya. Jika mayat ini ternyata kukunya panjang-panjang, maka nggak apa digunting ya, dipotong. Atau rambut tadi, maka gunting dibutuhkan untuk potong rambut. Dan jika si mayat ini ada perhiasan ikhwan ketika dimandikan, maka dicopot perhiasannya. Terutama perempuan mungkin banyak perhiasan, ada cincin emasnya, ada gelang emasnya, ada kalungnya. Kemudian juga mungkin juga ada sebagian orang karena butuh ya giginya gigi emas, giginya palsu gigi emas. Kata ulama jika itu harus dicabut
copot itu gigi karena sudah milik harta milik ahli warisnya sekarang. Ya, harus dicopot, diambil, ya, dicabut giginya tersebut. Kan kemudian dijual lah gitu, dibagikan gigi, ya, gigi emas tentunya jika memang demikian. Jika dikhawatirkan kalau dicabut dan akan merusak mulutnya atau gusi-gusi yang ada di sekitar, ya, maka tidak boleh diambil, kuburkan bersama gigi emas itu. Nanti kalau ingin diambil tunggu 6 atau 7 tahun. Nah, ketika kiranya sudah menjadi tanah semuanya, tulang belulang, maka mungkin ahli waris sepakat, yuk kita gali aja, kita ambil gigi emasnya babe atau engkong, katanya, kan kita ahli waris katanya, ya, yuk kita ambil, maka nggak apa-apa, ya, tentunya setelah melapuk dan menjadi tanah. Ya, jika masih kondisi masih segar semacam itu, dan jika dicabut atau diambilnya dan merusak gigi dan gusi dan yang lain, maka nggak boleh. Ya, karena tentunya susah, ya kan, mayat nggak bisa ngapa-ngapain, kita ambil ini, kesentuh lidahnya, takut lidahnya kena tang pencabutnya dan semisal itu, maka khawatir, maka kuburkan dengan gigi itu. Makanya teman-teman, kalau antum banyak duit jangan simpan di gigi, sedekahkan aja, ganti gigi dan gigi biasa aja, gigi palsu, gigi biasa, ya. Ada, antum pernah lihat ikhwan orang giginya emas? Pernah lihat? Kalau ada, ya, kalau ada demikian. Jadi perhiasan diambil semuanya, ya, cincin, gelang, kalung itu sudah menjadi harta milik ahli waris semuanya. Dia hanya membawa kain kafan. Lihat ikhwan, kain kafan yang kita bawa, nggak ada yang lainnya. Mobil nggak bisa kita bawa, rumah mewah nggak ada yang dibawa, ya, semuanya hanya kita kain kafan aja, nggak ada yang lainnya. Baik, ada pertanyaan seputar memandikan, ikhwan? Dan ketika memandikan tidak ada bacaan khusus, ya, nggak ada. Siraman pertama tasbih, siraman kedua tahlil, nggak ada itu. Atau sambil memandikan di setelnya murattal, surah Maryam, surah Al-Kahfi, atau surah Al-Ikhlas atau Al-Fatihah, tidak ada. Nggak ada doa-doa, nggak ada bacaan khusus ketika memandikan itu. Dan juga tidak ada ketentuan kemana diarahkan, ke kiblatkah, kemana, nggak ada ketentuan itu, ya, tidak ada ketentuan ketika memandikan.